Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fadila dengan NIM 08201016 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, pengantar metode statistik Y. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Saya akan mempresentasikannya secara mandiri dengan judul Analisis Pengaruh Luas Panen, Curah Hujan, dan Luas Lahan terhadap tingkat produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang SSI MSI sebagai dosen pengampu pengantar metode statistik J. Baik, jajaran anggota kelompok 8 terdiri dari Brian Christian Saragi dengan 5812, Devi Nur Fadilah dengan 5816 atau saya sendiri, Dia Wulandari 0818, Dini Arianti 0824, dan Yuswa Ariansyah dengan NIM 0852. Selanjutnya saya akan membahas garis besar dari topik, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, deskripsi data, analisis korelasi, model regresi berganda, uji signifikansi, simulasi prediksi, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, metode statistik adalah sebuah metode yang digunakan saat melakukan pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran terhadap data. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menambah barang dan jasa. Dalam meningkatkan setiap produksi, diperlukan beberapa analisis untuk mengetahuinya. Data analisis yang dibutuhkan seperti pengaruh luas panen, curah hujan, dan luas lahan pada setiap tahunnya. Regresi berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubung yang linear. Rumusan masalah, yang pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana hubungan nilai antara faktor pengaruh terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana besar korelasi antara masing-masing faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan nilai antara faktor pengaruh terhadap produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui besar korelasi antara masing-masing faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat 3 yang akan kita bahas, analisis korelasi, uji signifikansi, dan analisis regresi. Yang pertama, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 atau lebih variabel yang bersifat kuantitatif. Nilai korelasi memiliki rentang antara 1 sampai -1. Apabila nilai korelasi yang diperoleh semakin mendekati 1 atau -1, berarti hubungan antara dua variabel sangat kuat. Sebaliknya, jika nilai korelasi yang diperoleh mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel lemah. Selanjutnya, kita dapat menentukan hipotesis. Yang pertama ada H0, P, X, Y sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Lalu H0, P, X, Y tidak sama dengan, artinya tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Lalu H1, P, X lebih dari 0, ada hubungan positif. H1, P, X, Y kurang dari 0, ada hubungan negatif. Lalu untuk level signifikansinya yaitu 95% dengan alfa 5%. Daerah kritisnya tolak H0 jika T lebih dari T alfa per 2 dt n min 2 atau P value-nya kurang dari alfa. Maka
statistik ujinya seperti ini. T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R2. Selanjutnya ada analisis regresi linear dan analisis regresi berganda. Analisis regresi adalah suatu metode untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan di antara beberapa variabel. Output dari regresi adalah persamaan regresi. Tujuan dari uji signifikansi parameter adalah untuk mengetahui para model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Untuk menguji signifikan atau tidak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu uji serentak dan uji parsial. Yang pertama, regresi linear sederhana. Untuk regresi linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel tidak bebas Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, seperti yang kita lihat. Oke. Y variabel tidak bebas, X variabel bebas. Dalam kenyataannya, seringkali kita mengamati seluruh anggota populasi sehingga hanya mengambil sampel, misalkan sampel itu berukuran N dan ditulis sebagai XI, YI, I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, dan N. Seperti itu. Dan ini adalah rumusnya. Selanjutnya, bisa kita langsung masuk ke analisis regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X dan satu variabel tak bebas Y. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat kita tuliskan menggunakan persamaan. Mungkin bisa kita lihat di sini untuk persamaannya. Oke, selanjutnya ada uji signifikansi. Untuk uji signifikansi, tujuannya adalah untuk mengetahui model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Untuk menguji signifikan atau tidak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu serentak sama parsial. Nah, untuk yang serentak atau uji F nih. Untuk uji F, atau dikenal dengan uji serentak, atau uji model, atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat itu baik atau signifikan, atau tidak baik atau tidak signifikan. Nah, kita dapat menggunakannya menggunakan rumus seperti ini. Syaratnya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya semua variabel bebas adalah penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya semua variabel bebas bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita bisa menggunakan uji parsial atau uji T. Uji signifikan individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik T merupakan proses analisis data secara parsial. Uji T ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak sih pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independennya. Nah, uji T ini tujuannya untuk melihat sejauh mana sih pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T lebih sering digunakan untuk data yang jumlah lebih sedikit, yaitu kurang dari 30. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Oke. Bentuk pengujiannya adalah H0, B1 sama dengan 0. Artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, untuk persamaannya bisa kita lihat yang tertera di sini. Jadi syaratnya adalah jika p-value-nya itu kurang dari A atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, dapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependennya. Nah, jika p-value-nya lebih dari A atau T hitungnya kurang dari T tabel, maka gagal tolak H0 atau H1-nya diterima.
yang artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada variabel ujinya. Seperti itu. Selanjutnya, analisis data yang berisi deskripsi data, analisis korelasi, dan model regresi berganda. Untuk deskripsi data, data yang digunakan ini berdasarkan variabel-variabel dari data tingkat produksi padi, luas lahan, curah hujan, luas panen, yang berasal dari periode tahun 2007 hingga 2018 di Kabupaten Sidoarjo. Nah, data-data ini berasal data sekunder yang diambil dari website resmi BPS, juga buku publikasi dari BPS Kabupaten Sidoarjo dalam angka. Variabel independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen terkait, baik dari pengaruhnya itu positif maupun pengaruhnya yang negatif. Dan variabel independen yang digunakan itu meliputi luas lahan, curah hujan, dan luas panen. Variabel dependen sendiri itu adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen, di mana variabel dependen yang digunakan adalah tingkat produksi, seperti itu. Jadi, variabel dependennya tadi ada luas lahan, curah hujan, dan luas panen. Untuk variabel dependennya yaitu tingkat produksi. Dan sumber data yang kelompok saya ambil ini berasal dari Kabupaten Sidoarjo dalam angka atau BPS Kabupaten Sidoarjo, seperti itu. Oke, berdasarkan perhitungan statistika di atas, maka dapatlah rata-rata tingkat produksi padinya itu sebesar 368,4 368,20,34 ton, lalu mediannya sebesar 202.309 dengan standar deviasi 608.977 ton. Jumlah keseluruhannya 4.787.036 ton dan variansinya itu sebesar 3,70852 E ditambah 1. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara tingkat produksi padi dengan luas lahan, curah hujan, dan luas panen. Untuk mengetahui hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, maka kami buatlah scatter plot. Oke. Ini scatter plot yang telah kami buat. Jadi gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa padi atau Y dengan luas lahan yang X1 memiliki hubungan linear yang berbanding terbalik. Sedangkan untuk produksi padi Y dengan curah hujan X2 memiliki hubungan linear yang berbanding terbalik. Nah, untuk yang ini, antara produksi padi yaitu Y dengan luas panen yaitu X3 memiliki hubungan linear yang berbanding lurus, seperti itu. Selanjutnya, dilakukanlah uji korelasi antara dua variabel berikut. Nah, ini adalah uji korelasinya. Berdasarkan seperti yang tertampil di sini, diketahui bahwa uji korelasi antara tingkat padi Y dengan luas lahan X1 dan luas panen X3 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan kedua variabel prediktor yaitu X1 dan X3. Nah, sementara pada uji korelasi antara tingkat produksi padi Y dengan curah hujan X2, pada level signifikan 0,05 didapatkan gagal tolak H0 karena p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X2. Nah, di mana nilai korelasi antara Y dengan X1 diperoleh sebesar negatif 0,674 yang dimana dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik namun cukup kuat karena mendekati nilai negatif 1. Nilai korelasi antara Y dengan X2 diperoleh sebesar
negatif 0,246, yang mana dapat dikatakan bahwa hubungan linear berbanding terbalik, namun lemah karena mendekati 0. Nilai korelasi antara Y dengan X3 diperoleh sebesar 0,692, yang mana dapat dikatakan bahwa hubungan linear ini berbanding lurus dan cukup kuat karena mendekati nilai 1. Seperti itu. Selanjutnya ada model regresi berganda. Model regresi berganda dapat dicari dengan terlebih dahulu dihitung koefisien regresinya melalui penggandaan suatu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian, koefisien-koefisien yang diperoleh dari perhitungan yang ada, maka dapat ditentukan dalam mencari model regresi linear bergandanya. Nah, ini adalah model regresi berganda dengan matriks. Ini setelah dibuat jadi matriks, maka selanjutnya itu bisa kita cari nilai B1, B2, B3, dan B4 menggunakan matriks determinan seperti ini. A, H, A1, A2, A3, dan A4. Nah, kemudian setelah itu dapat dilakukan perhitungannya dengan matriks yang A1, A2, A3, A4 menggunakan Microsoft Excel, lalu didapatkanlah hasil nilai dari B0, B1, B2, dan B3. Nah, sehingga model regresi linear berganda Y sama dengan 170.590 dikurang 8,69 X1 dikurang 82,82 itu X2 ditambah 7,47 X3 atau tingkat produksi padinya itu 170.590 dikurang 8,69 luas lahan dikurang 82 curah hujan ditambah 7,47 luas panen. Hasil tersebut itu sama dengan hasil perhitungan yang telah kami kerjakan di Minitab. Nah, selanjutnya ada uji signifikansi parameter regresi. Nah, berdasarkan dari model regresi berganda dapat kami interpretasikan baik, mohon maaf. Jadi model regresi berganda dengan matriks ya, ini ada hasil interpretasinya. Untuk hasil interpretasinya yang pertama, nilai koefisien untuk variabel luas lahan bernilai negatif dengan angka sebesar negatif 8,69. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel luas lahan meningkat 1%, maka dapat mempengaruhi penurunan tingkat produksi sebesar 8,69. Yang kedua, nilai koefisien untuk variabel curah hujan bernilai negatif dengan angka sebesar negatif 8,2. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel curah hujan meningkat 1% sehingga dapat mempengaruhi penurunan tingkat produksi sebesar 82. Yang ketiga, nilai koefisien untuk variabel luas panen bernilai positif dengan angka sebesar 7,47. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan asumsi variabel bebas lain diabaikan, maka jika variabel luas panen meningkat 1% sehingga dapat mempengaruhi peningkatan tingkat produksi sebesar 7,47. Yang keempat, nilai konstanta sebesar 170.590 menyatakan bahwa jika ada luas lahan, curah hujan, dan luas panen, maka tingkat produksi padi adalah 170.590. Nah, selanjutnya, lalu kita masuk ke uji signifikansi parameter regresi. Nah, di sini ada uji serentak, yaitu uji F, analisis of variance ANOVA. Jadi pengujian ANOVA ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara masing-masing prediktor terhadap variabel respons secara bersamaan. Adapun hasil pengolahan data untuk uji F diperoleh dengan bantuan tools Microsoft Office Excel, seperti pada gambar. Adapun hipotesis awal dan hipotesis alternatif dari uji ANOVA ini
Yang pertama, hipotesis awalnya itu adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap variabel tingkat produksi. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1, ada pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap tingkat produksi. Nah, berdasarkan gambar yang ini, maka dapat diketahui nih bahwa nilai F hitung sebesar 11,05239 dan F tabelnya sebesar 4,07 dengan derajat kebebasan regresinya 3, derajat kebebasan residual 8, dan derajat kepercayaannya itu alfa 0,05. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih dari F tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan dan curah hujan, variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap tingkat produksi. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Pengujian parsial atau uji T ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara masing-masing variabel prediktor terhadap variabel respons secara parsial atau satu persatu. Adapun hasil pengolahan data untuk uji T ini dilakukan menggunakan Minitab. Seperti yang tersedia pada gambar, adapun hipotesis awal dan hipotesis alternatif uji T ini yaitu untuk hipotesis awalnya atau H0, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen terhadap tingkat produksi. Untuk hipotesis alternatifnya H1, ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan dan curah hujan atau luas panen terhadap variabel tingkat produksi. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Minitab, dengan kepercayaannya 0,05, maka dapat kita simpulkan untuk luas lahan berdasarkan pada hasil pengolahan data dengan tools Minitab 19 diketahui bahwa nilai p-value-nya adalah 0,01 dengan derajat kepercayaan 0,05, sehingga karena nilai p-value-nya itu kurang dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak atau dapat diartikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas lahan terhadap variabel tingkat produksi. Seperti itu. Yang kedua, variabel curah hujan, nilai p-value-nya itu ada 0,593 dan dengan derajat kepercayaan atau alfanya adalah 0,05, sehingga karena p-value-nya itu tadi lebih dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel curah hujan terhadap tingkat produksi. Yang selanjutnya itu adalah variabel luas panen. Nilai p-value-nya adalah 0,005 dengan derajat kepercayaan atau alfa adalah 0,05, sehingga karena p-value-nya kurang dari alfa, maka dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak atau dapat diartikan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel luas panen terhadap variabel tingkat produksinya. Nah, selanjutnya pada bagian simulasi prediksi. Pada simulasi prediksi, apabila setiap independen disimulasikan dengan suatu angka, maka akan terlihat prediksi nilai variabel dependennya dengan menggunakan model regresi berganda yaitu Y 170.590 dikurang 8,69 X1 dikurang 82 X2 ditambah 7,47 X3. Adapun variabel Y merupakan variabel tingkat produksi padi di Kabupaten Sidoarjo, variabel X1 merupakan variabel luas lahan padi, variabel X2 merupakan curah hujan, dan variabel X3 merupakan variabel luas panen padi. Nah, jika disimulasikan pada tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas lahan seluas 21,227 hektar, kemudian pada tahun tersebut juga terjadi curah hujan di atas rata-rata sebesar 116,58 mm dengan luas panennya itu sekitar 35,445 hektar. Maka
perhitungannya itu bisa kita lihat sebagai berikut seperti ini. Nah, sehingga prediksi tingkat produksi padi pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo dengan luas lahan 21,227 hektar dan curah hujan 116,58 mm dan luas panen padi itu 35,445 hektar adalah 241,341 ton. Selanjutnya, bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X1 dan X3, sedangkan antara variabel respon Y dengan variabel prediktor X2 tidak memiliki hubungan linear yang signifikan. Nilai koefisien variabel luas lahan negatif yaitu adalah sebesar negatif 8,69, nilai koefisien untuk variabel curah hujan sebesar negatif 82, nilai koefisien variabel luas panen sebesar 7,47, konstanta sebesar 170.590 menyatakan bahwa jika ada luas lahan, curah hujan, dan luas panen, maka tingkat produksi padi adalah 170.590. Baik, yang ketiga, nilai F hitung sebesar 11,05239 dan F tabel sebesar 4,07 dengan derajat kebebasan regresinya 3, derajat kebebasan residual 8, dan derajat kepercayaan alfa sama dengan 0,05. Maka F hitung lebih dari F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan, curah hujan, dan luas panen secara bersama-sama terhadap variabel produktivitas. Baik, untuk saran, di dalam melakukan analisis suatu data yang akurasi itu sangat penting. Penelitian harus lebih teliti dalam menginputkan data dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditemukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka akan berakibat terhadap perhitungan lainnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.